Shalom teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan sekarang kita akan memulai ibadah Yud kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa dan perlindungan-Mu atas setiap diri kami dan orang-orang terdekat kami ya Bapa. Ya Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan teman-teman kami, keluarga, ataupun orang-orang yang sedang dalam kesusahan saat ini ya Bapak, yang dikarenakan pandemi ya Bapak. Kami berdoa atas perintah-Mu dan perlindungan-Mu atas mereka ya Bapak. Berkat-Mu dikasih karunia berkelimpahan di dalam hidup mereka ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk setiap kasih karunia yang sedang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu yang pertama yang berjudul No One Ever Cared For Me Like Jesus. If my heart could tell a story, if my life would sing a song, if I have a testimony, if I have anything at all, no one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. Let my children tell their children, let this be their memory, that all my treasure was in heaven, and you were everything to me. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. Still in love, you're still enough for me. You were still all I want. You're still my everything. I'm still in love. You're still enough for me. You are still all I want. You're still my everything. I'm still in love. You're still enough for me. You are still all I want. You're still my everything. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has
In you alone, my joy was found. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Selamat sore, shalom semuanya, teman-teman muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh bertemu kembali, khususnya dalam satu persekutuan yang indah, dan terkhusus kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di awal bulan Juli tahun 2021, pemeliharaan Tuhan atas kita begitu nyata dan sempurna. Saya percaya teman-teman muda sudah
begitu mempersiapkan diri, apalagi ketika pujian dan penyembahan kita sudah naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya roh kita semakin menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Karena itu kita tidak bisa berjalan dalam hari-hari ke depan, entah dalam studi kita, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, hanya dengan kekuatan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan di masa-masa kesukaran, masa-masa apapun juga. Kita butuh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu terima kasih karena kesempatan ini Tuhan mempercayakan kepada saya untuk men-sharekan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya masing-masing kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena di hari ini kami boleh disempatkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, khusus untuk anak-anak muda yang ada di GSCA Tesalonika. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang sementara duduk bersama untuk mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus akan menolong hamba-Mu dapat menyampaikan atau dapat men-sharekan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan bukan dengan kekuatan hamba-Mu, tetapi karena pertolongan Tuhan bagi kami sekalian yang akan mendengarkan firman Allah. Berikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh boleh mengalami Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan dalam pertolongan Roh Kudus kami dapat lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Mari bersama-sama kita percaya katakan, amin. Nah, teman-teman muda dikasih oleh Tuhan, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Sekali lagi 2 Petrus 1 ayat 5 dan 9, kita mengikutinya bersama-sama. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya akan memberikan satu tema atau judul khotbah yang simpel, yang sederhana, yang ini hanya mau kembali mengingatkan kepada kita bicara soal ketekunan. Memang pembacaan Alkitab kita itu banyak hal, ada bicara tentang kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih dan seterusnya. Tapi saya akan mengambil satu topik atau satu judul di sini, satu bagian penting, dan itu memang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu bicara tentang ketekunan, bertekun atau tekun. Nah, saudara-saudara, ini sekali lagi saya bicara tentang ketekunan. Kalau dalam kehidupan setiap hari kita pasti akan menemukan orang-orang yang karena ketekunannya, dia tidak lihat apakah latar belakang pendidikannya atau usianya atau ekonomi keluarga, apakah ada atau tidak, berkekurangan atau cukup. Tetapi banyak hal yang kita lihat dalam kehidupan setiap hari justru karena ketekunan, karena tekun itu sendiri sampai mereka bisa meraih, mencapai apa yang mereka harapkan. Dari yang tidak ada, karena ketekunan itu mereka bisa mendapatkan, menghasilkan. Dan itu bukan saja untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi orang lain. Nah,
bagi anak Tuhan, bagi kita orang percaya, standar tentang ketekunan tentunya kita harus melihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau kita ingin mengerti tentang satu istilah, tentunya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kalau pada sore hari ini saya bicara tentang ketekunan, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasarnya tekun, ya, yang berarti bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan rajin. Sekali lagi, tekun itu berarti bekerja keras, sungguh-sungguh, dan rajin. Jadi ketekunan itu berusaha dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh, berkemauan kuat untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Nah, jangan sampai kita lewatkan topik ini atau apa yang saya akan sampaikan bicara soal ketekunan. Mungkin kita berpikir ini hal yang biasa, hal yang begitu gampang untuk kita sampaikan, kita dengar. Tetapi mari bersama-sama teman-teman muda kita belajar. Mengapa kita harus bertekun bagi orang-orang percaya. Apalagi dalam masa-masa kita akan mencapai harapan-harapan kita. Cita-cita kita, rencana kita untuk ke depan. Kita yang masih studi, bahkan kita yang sudah selesai studi, kita sementara bekerja. Tentunya ada hal-hal penting yang kita rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kembali mari kita belajar bersama-sama dari apa yang sudah dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam persiapan untuk khotbah atau sharing khotbah di sore hari ini, mengapa kita harus bertekun? Nah, dari kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat sosok yang dapat kita panuti atau contohi atau menjadi satu figur yang tepat bagaimana kita dapat melaksanakan, mewujudkan tentang ketekunan itu sendiri. Tidak lain kita berkaca atau kita belajar dari seorang pribadi yang luar biasa. Tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab ketekunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak serta-merta dia tidak lepas dari segala penderitaan dan pergumulan dan tantangan hidup sewaktu dia dalam dunia ini. Karena Ibrani pasal 12 ayat 2 di sana dikatakan sebab Yesus telah melakukannya dengan mengabaikannya kehinaan. Tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, mengapa kita harus bertekun? Kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu karakter, satu kondisi, satu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau dalam perjanjian lama saya lihat di dalam kitab Esra pasal 7 ayat 23 itu luar biasa. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilakukan dengan tekun. Nah, tentunya banyak hal yang kita mau tekuni. Ya. Dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam satu keyakinan kita kepada Tuhan, bagaimana supaya iman kita, kerohanian kita bisa terbentuk dengan baik. Dalam hal apa? Nah, saya mau katakan begini, saya satu pertanyaan begini, bertekun dalam hal apa? Kembali firman Allah menjawabnya. Bagaimana supaya kita tetap menjadi satu pribadi, anak muda yang militan, yang kuat,
baik secara fisik maupun cara rohani, lahir batinnya. 1 Tawarik 16 ayat 11 dikatakan begini. Dalam hal apa ya? Dalam hal apa kita bertekun? Yang pertama, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bertekun dalam mencari Tuhan dan kebenarannya. Sekali lagi, dunia ini dengan tawaran-tawaran yang begitu luar biasa yang banyak kali menjerumuskan anak-anak muda. Tetapi kalau kita mau supaya kita boleh memiliki kehidupan yang mapan secara rohani, baik juga secara psikologis atau secara kejiwaan, saudara sungguh dalam Tuhan, mari kita tekun. Cari Tuhan. Sekali lagi 1 Tawarik 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan bertekun dalam hal apa? Mencari, Matius 6 ayat 33. Dikatakan di sana, tetapi carilah kebenarannya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan beberapa waktu yang lalu juga, itu menjadi tema dari gereja kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat yang ke-6. Ini saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bertekun dalam hal apa? Sekali lagi ya, ada 3 ayat yang saya sampaikan di sini, walaupun itu ada banyak ayat. Yang pertama, cari Tuhan dan kekuatannya. Cari kebenaran dan kerajaan Allah terlebih dahulu. Akibatnya kalau kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Nah, bertekun, sekali lagi ketika kita bertekun mencari Allah, ada ayat-ayat yang mendukung yang sudah kita bacakan tadi. Dan yang kedua, bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23 dikatakan di sana bahwa mari kita bertekun. Bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kamu dikabarkan ke seluruh dunia. Seluruh alam di bawah langit, dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, jadi ini perlu sekali. Yang pertama kita mencari. Kita mencari, bertekun dalam mencari Allah. Bertekun dalam iman. Nah, kalau dalam Roma 12 ayat 12, di sana dikatakan ada tambahannya bertekun dalam doa. Nah, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketekunan itu, saudara-saudara, tidak serta-merta langsung tiba-tiba itu jadi. Kalau tidak ada sesuatu yang mendasari bagaimana ketekunan itu terbentuk. Dari kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 3, ketekunan itu akan terbentuk. Dikatakan begini, Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Menimbulkan ketekunan. Ketekunan, bagaimana ketekunan dapat terbentuk? Itu juga melalui ujian iman. Yakobus 1 ayat 3 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara sudah kasih dalam Tuhan, dan ternyata ketekunan itu memerlukan latihan. Ketekunan itu memerlukan latihan. Sama seperti yang saya sudah sampaikan tadi, misalnya para pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita, ya gerobak-gerobak, atau ya kalau kita lihat orang jual ayam penyet dan sebagainya, mereka kalau tidak ada latihan, mereka tidak dapatkan apa yang mereka harapkan. Para teman-teman pemain musik, teman-teman yang terlibat dalam pelayanan, kalau
tidak ada latihan, maka kalau ketekunan itu tidak dilatih, maka itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau dalam Ibrani 10 ayat 36, akibat dari ketekunan kita memperoleh apa yang akan dijanjikan. Nah, itu beberapa dasar firman Tuhan yang ternyata betapa berharganya bicara soal ketekunan atau bicara tekun. Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat dan teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apapun. Wah, saudara-saudara, saya menemukan ini. Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh, untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apapun. Dalam hidup kita setiap hari bagaimana? Apakah kita sudah tekun? Kadang-kadang pekerjaan kita, studi kita, pelayanan yang dipercayakan kepada kita atau apapun bentuknya, kadang-kadang terbengkalai karena kita tidak tekun. Karena kalau bicara tekun itu harus sampai tuntas, sampai selesai. Kendati pun ada tantangan, kendati pun memang ada harga yang harus dibayar untuk mencapai apa yang diharapkan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, orang yang tekun tidak mudah. Bukan cuma sekedar menyerah, tetapi tidak mudah mendua hati atau bercabang. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Wow, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ternyata orang yang tekun, dia fokus. Dan memang harus fokus. Orang yang tekun, dia harus fokus. Saudara lagi menekuni apa? Ya, saya contohi atau saya misalkan yang ada di sekitar kita atau teman-teman muda. Ya, katakanlah saya sebut ya dengan kasih misalnya saudara Abah. Dia kalau tidak tekun, dia tidak bisa menjadi seorang pemain musik yang baik. Dia tidak menjadi seorang pemusik yang dapat menuntun teman-teman yang lain. Atau di bagian IT. Saya contohkan sekali lagi seperti Abah. Kalau dia tidak tekun, dia tidak bisa, wow, ini pekerjaannya pelayanan yang dilakukan oleh Abah melalui multimedia bahkan teman-teman yang lain itu tidak begitu gampang. Dan itu tidak serta-merta walaupun mungkin dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tapi kalau dia tidak tekun menghadapi atau dengan segala macam perlengkapan-perlengkapannya, alat-alat yang ada, ilmu yang didapatnya dia tidak tekun untuk dapat mengelolanya, dia tidak bisa menjadi seorang pemain musik ataupun IT yang baik. Dalam hal apapun juga, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah atau dapat mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, kalau Paulus sampaikan kepada Timotius, belajar kepada seorang petani. Bagaimana tekun dia. Sehingga dia dapat menikmati apa yang dilakukannya. Pekerjaannya, pertaniannya menjadi luar biasa hasilnya. Nah, ini satu catatan penting bagi kita orang-orang muda, anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen yang sangat merindukan agar janji-janji Tuhan dalam hidupnya dapat mereka peroleh. Mereka bahkan mengatakan telah melakukan kehendak Tuhan. Tanda kutip ya, mereka telah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai dengan ketekunan, dengan tidak bermaksud menyepelekan untuk pelayanan-pelayanan rohani atau kehidupan rohani, tapi ingat kita harus balance.
ada beberapa jemaat anak-anak muda, anak-anak yang lagi sekolah. Saya mendengar yang ada di jemaat ini, mereka sekalipun dengan sistem daring sekarang, mereka tetap mempertahankan kejuaraan mereka. Mereka juara di kelas. Ada beberapa yang saya dengar naik kelas. Bahkan Bapak Pendeta Wilson, anaknya, si Saint, wah dia menjadi juara. Juara di kelasnya dan juara umum. Karena kelas 6 itu ada 2 kelas. Jadi dia juara kelas di kelas sendiri, kelas A, 6A. Dan dia menjadi juara umum untuk kelas 6A dan B. Bahkan dengan kriteria menjadi murid terdisiplin, murid yang kerohaniannya bagus. Nah itu kalau tidak dididik, dilatih untuk bertekun. Saya cukup dekat dengan anak itu, jadi dia, wah kalau orang tuanya memberikan aba-aba untuk belajar, ya dia begitu tekun sampai dia mendapatkan juara. Nah, ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan. Katakan amin. Boleh katakan dengan saya? Ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan. Nah, zaman modern yang serba instan ini telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan bertekun. Di masa-masa tekanan yang berat, kadang-kadang mereka justru mengharapkan ingin menerima begitu dengan mudah keberhasilan. Kalau sekali lagi tanpa ada ketekunan, mustahil akan mendapatkan itu. Nah, teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita akan menjalani perjalanan iman kita selagi anak-anak muda? Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang beberapa waktu yang lalu, baik Pendeta Artapena, baik Pendeta Wilson, yang telah banyak men-sharekan tentang bagaimana supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Nah, semua yang disampaikan itu kalau kita tidak latih, ketekunan kita tidak latih, bagaimana kita latih supaya perkataan kita bisa menjadi berkat? Kita tekun untuk supaya kita melatih perkataan-perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesucian kita. Supaya itu walaupun memang mungkin ada jatuh bangunnya, ada harga yang harus dibayar, ada proses-proses yang harus dilewati. Tapi saya percaya berkat ketekunan, sekali lagi, berkat ketekunan. Saya ulangi apa yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 36. Itu akibat orang yang tekun, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, bicara soal kehendak Allah itu bukan cuma bicara soal hal-hal rohani. Bicara soal pelayanan di gereja, di KKA. Tetapi itu begitu luas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu harus balance, harus seimbang. Dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan pergaulan kita, dalam pergaulan di keluarga.
anak, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, bahkan orang-orang dewasa, orang-orang yang di sekitar kita, dan sebagainya. Saya percaya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, berkat kita melakukan dengan tekun firman Allah, itu menjadi dasar yang kuat untuk kita dapat mengalami kemenangan. Kita dapat meraih apa yang sudah kita harapkan dari ketekunan itu. Nah, pada bagian terakhir, dengan perenungan yang singkat ini, saya ingin sampaikan untuk supaya kita renungkan dalam hidup kita. Bicara soal ketekunan. Bagaimana agar ketekunan dapat menjadi lifestyle atau menjadi gaya hidup? Mungkin papa mama kita atau teman-teman kita akan menjuluki atau memberikan kita satu statement, wah, itu orang itu, anak saya, teman saya, sahabat saya, orangnya tekunnya luar biasa. Tekunnya luar biasa, tekun belajar, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun melakukan yang terbaik. Apakah itu menjadi lifestyle dalam kehidupan kita? Ini jadi satu perenungan Bapak Ibu. Khususnya untuk anak-anak muda. Ya, khusus anak-anak muda. Sekali lagi untuk direnungkan bagaimana agar ketekunan dapat menjadi lifestyle. Kedua, apakah Anda tetap konsisten dalam hal ketekunan? Orang bisa berubah. Manusia bisa berubah. Tetapi kalau kita belajar seperti dikatakan tadi bahwa orang yang tekun itu dia tidak mendua hati. Dia fokus, dia konsisten pada apa yang dituju. Ini jadi perenungan. Apakah Anda tetap konsisten dalam hal ketekunan? Ini bersyukur di masa-masa pandemi ini Abah dan teman-teman tetap berusaha, mereka bertekun. Supaya apa? Anak-anak muda yang ada di jemaat ini tetap terlayani lewat ibadah khusus untuk kaum muda. Lewat pujian penyembahan, talenta-talenta yang ada mereka tetap salurkan. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap konsisten, bersyukur dan kita tetap berdoa supaya anak-anak muda yang ada di jemaat ini mereka tetap konsisten dalam hal apa? Ketekunan. Untuk perenungan yang terakhir, apakah tantangan dan hambatan yang bisa membuat Anda sulit untuk bertekun? Ini kita renungkan. Supaya apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hal ketekunan ini? Itu dapat terwujud dalam kehidupan kita. Kita menjadi satu pribadi yang memiliki lifestyle yang luar biasa dalam hal ketekunan. Tekun, bertekun. Dan kita lihat hasilnya. Apa yang kita harapkan, mungkin ya memang ada tantangan, ada proses, ada pergumulan. Tapi saya percaya ada banyak orang-orang di sekitar kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman kita bisa lihat luar biasa karena ketekunannya, karena ketekunannya, karena ketekunannya. Dia bisa bertahan, dia bisa mendapatkan apa yang telah diharapkannya. Bahkan bukan saja itu, orang-orang yang bertekun. Orang-orang yang konsisten dalam ketekunan. Dia telah menjadi berkat. Dia telah menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi gereja, bagi keluarga, bagi bangsa. Karena itu teman-teman muda lewat sharing firman Tuhan pada sore hari ini bicara soal ketekunan. Jangan kita abaikan. Kita jangan anggap enteng soal ketekunan. Karena itu adalah bagian dari iman orang percaya. Bagaimana kita tetap bertekun, bagaimana kita tetap melakukan sampai mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu bicara soal ketekunan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur karena kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu soal ketekunan. Tuhan, kami sadar sebagai anak-anak muda, seringkali kami ingin begitu cepat untuk mendapatkan apa yang kami harapkan. Tetapi kenyataannya kami tidak dapatkan. Ternyata ada hal yang hilang atau sudah mulai berkurang dari kehidupan kami. Karena kurang tekun untuk melakukan. Karena itu, biarlah dasar firman Tuhan yang telah kami dengar bicara soal ketekunan supaya bagaimana kami dapat berhasil dalam hidup kami telah didasari bagaimana kami harus tekun mencari Tuhan dan kekuatannya, tekun mencari kebenaran dan kerajaannya dan tetap tekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda yang ada di jemaat ini. Studi mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka, bahkan orang tua mereka. Bahkan berkati untuk pengurus pemuda yang ada di jemaat ini, Abah dan teman-teman yang mereka sementara mempraktekkan tentang ketekunan. Mereka tetap tekun pada setiap minggu untuk supaya anak-anak muda yang ada di jemaat ini, bahkan orang lain dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, dapat mengikuti ibadah pada setiap hari Minggu jam 4 sore. Terima kasih. Berkati sekali lagi pengurus yang ada, pemuda yang ada di jemaat ini. Dan berkati sekali lagi untuk anak-anak muda yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.